guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah guys, jadi balik lagi nih di video channel aku. Nah, jadi sesuai dengan judul video yang udah kalian baca ya, hari ini tuh aku mau sharing sistem kerja di Indomaret itu seperti apa. Nah, jadi buat kalian yang baru mau memulai karir di Indomaret, yang lagi ngelamar, yang lagi cari-cari info, yang lagi training, pokoknya kalian wajib banget tonton video aku sampai akhir ya. Nah, sebelum kalian lanjut tonton videonya, pastikan dulu kalian sudah subscribe channel aku dan like video aku, biar aku semakin semangat bikin videonya. Oke, jadi langsung aja kita ke videonya. Nah, oke guys, jadi di sini aku udah nyatet di buku karena aku takut lupa ya. Oke, jadi yang pertama sistem kerja di Indomaret. Nah, yang pertama ini aku jelasin dari awal dulu ya, tapi nggak dari ngelamarnya, maksudnya dari pokoknya yang pertama nih, kalian tuh harus nih kan setelah kalian melamar, terus kalian lolos tes psikotes interview, kalian bakal langsung training. Nah, jadi yang pertama itu training. Kalian tuh harus di training di kantor Indomaret di kota kalian. Nah, untuk kasir sendiri trainingnya itu selama kurang lebih 10 hari. Nah, waktu aku segitu ya, 2018. Dan kalau untuk pramuniaga dia 7 hari guys, jadi lebih singkat. Pokoknya di training itu kalian belajar di Indomaret tuh kayak gimana, dijelasin pokoknya kayak gitulah ya, praktek dan teorinya. Lanjut, sistem kerja yang kedua adalah langsung kita setelah kalian lulus training, kalian bakal dikontrak. Nah, jadi kalian bakal tanda tangan kontrak nih. Nah, kontrak pertama itu di Indomaret itu 1,5 tahun guys. Lumayan lama kan ya. Jadi kalian bisa ngitung nih dalam 1,5 tahun tuh kalian mau ngapain gitu kan. Jadi udah jangka waktunya enak lah pokoknya ya, jadi jelas gitu ya. Jadi jelas gitu kalau di Indomaret tuh kontrak pertama 1,5 tahun ya. Nah, setelah kontrak pertama selesai nih, bakal ada tanda tangan kontrak kedua. Tapi kontrak kedua itu dilihat dari cara kerja kalian, terus absen kalian. Jadi kalau misalkan kerja kalian buruk penilaiannya, pasti kalian gak akan lanjut ke kontrak kedua ini. Jadi untuk lanjut ke kontrak kedua itu penilaiannya dari kepala toko kalian sendiri dan area supervisor kalian gitu. Jadi misalnya nih kontrak satu udah habis, kontrak kedua udah habis. Oh ya, kontrak kedua itu 1 tahun ya. Jadi total Indomaret itu 2,5 tahun. Nah, tapi ini kan masih kontrak ya. Tapi banyak juga nih. Jadi di Indomaret itu ada jenjang karirnya ya. Kalau misalkan nih dalam kontrak pertama kalian nih 1,5 tahun itu kerja kalian bagus, atau pokoknya intinya kalian tuh disuruh naik jabatan jadi karyawan, jadi kalian langsung bisa jadi karyawan gitu. Tapi ada juga nih yang sampai 2,5 tahun nih udah ngejalanin, udah kontrak udah 2,5 tahun nih kan. 1 tahun pertama, 1,5 tahun pertama udah selesai, terus 1 tahun kedua kan 1 tahun, jadi total 2,5 tahun. Nah, pas udah 2,5 tahun tapi kalian nggak diajuin untuk jadi naik karyawan, ya kalian cut sampai situ aja, jadi cuma 2,5 tahun aja di Indomaret gitu. Banyak juga yang kayak gitu, cut di 2,5 tahun atau di kontrak yang pertama tadi. Lanjut, yang ketiga itu ada jam kerja. Nah, sistem jadi di Indomaret itu jam kerjanya di shift ya guys. Jadi ada shift 1, ada shift 2, ada shift 3. Nah, biasanya kalau shift 1 itu masuk jam setengah 7, shift 2 masuk jam 2, shift 3 masuk malam, yaitu khusus cowok untuk toko 24 jam. Nah, terus di Indomaret juga jumping shift guys. Jadi kalau misalkan nih kan kalau di pabrik itu kalian tuh 1 minggu masuk pagi, minggu depan masuk siang, setahu aku kayak gitu ya kalau di pabrik gitu. Nah, kalau di Indomaret tuh enggak. Jadi kalau misalkan hari ini kalian masuk siang, besok tuh
pasti kalian pagi. Intinya sih pokoknya di Indomaret itu jumping shift. Kalau misalnya udah siang, pagi, pagi, siang, pasti kayak gitu. Jadi pembagian jadwal shiftnya tuh bukan satu minggu, tapi per harinya berganti ya, kayak gitu. Terus yang keempat itu tanggal merah dan hari besar itu masuk. Nah, jadi buat kalian yang pengen liburnya tanggal merah libur ya nggak bisa, atau pengen hari Minggu libur nggak bisa, kalian pengen kerja di Indomaret nggak bisa ya. Karena kan justru kalau di minimarket itu justru hari-hari besar itu justru lebih ramai ya. Jadi pasti yang namanya retail itu nggak ada libur di hari weekend atau di hari besar ya. Nah, ada pengecualian sih, kecuali nih kalau misalkan tokonya itu emang toko sepi dan tokonya emang harus tutup gitu. Maksudnya tutup di tanggal merah. Karena banyak toko Indomaret yang kayak gitu. Jadi tanggal merah tuh dia tutup. Jadi kita juga ikutan libur gitu. Jadi tergantung tokonya ya. Gitu. Nah, terus untuk hari Minggu nih nggak bisa juga kalian libur gitu tiap hari Minggu gitu libur ya. Nggak. Soalnya kan justru hari Minggu emang rame ya biasanya weekend. Terus kalau emang kalian ada perlu nih pengen libur di hari Minggu itu bisa kok, kalian tinggal request aja sama kepala toko kalian masing-masing kayak gitu. Tapi kalau diizinin juga sih, kadang ada kepala toko yang pelit banget gitu. Intinya sih pokoknya gimana tokonya ya. Oh iya, nah untuk jam kerjanya juga selain di shift-shift juga, nah jam kerja di Indomaret tuh panjang guys. Jadi di Indomaret tuh terkenal motonya loyalitas tanpa batas. Jadi nih sebenarnya kan di tanda tangan kontrak itu kalian tuh jam kerja 8 jam lah ya, bla bla bla, di tanda tangan kontrak itu 8 jam kerja. Tapi kenyataannya kalian tuh masuk setengah 7 nih, misalkan pagi, masuk sih pagi setengah 7, kalian tuh bisa kelar jam 5 lah, maghrib lah gitu. Jadi kalau di retail Indomaret itu loyalitas guys. Sebenarnya kan kalau 8 jam kerja itu jam 3 tuh udah kelar ya, maksudnya balik lah ya. Tapi enggak kalau di Indomaret. Kan kalau di retail besar mah tepat waktu ya, kayak Matahari, Ramayana gitu tepat waktu ya. Tapi kalau di Indomaret tuh enggak. Ya gitu, bisa baliknya jam 5, setengah 5, maghrib, isya lah gitu lah, pokoknya nggak tentu pulangnya tuh. Tapi kalau aku pribadi sih, aku tuh anaknya menurut aku udah setengah 5 tuh udah maksimal banget, jadi aku mau pulang-pulang aja. Yang penting kerjaan udah kelar. Pokoknya aku tuh punya target dari diri sendiri, setengah 5 beres, setengah 5 udah kelar, pulang gitu kalau aku gitu. Terus yang kelima ya, libur dalam satu bulan itu 4 kali. Nah, jadi di Indomaret itu untuk liburnya itu guys, satu bulan 4 kali. Ini berdasarkan pengalaman aku ya. Nah, jadi kalau misalkan nih minggu ini tuh kalian liburnya hari Selasa, minggu depan tuh bisa hari Rabu, bisa hari Kamis, bisa hari Senin malah. Pokoknya intinya tuh selama satu bulan 4 kali libur gitu. Kadang tuh di minggu ini aku masuk 6 hari, di minggu depannya aku masuk 8 hari. Jadi gitu, jadi jadwal itu gimana sih kepala tokonya sih, cuma kayak gitu. Jadi nggak mungkin kalian libur tiap hari Rabu gitu atau tiap hari Minggu gitu, jadi enggak ya. Jadi liburnya tuh ya gitulah, pokoknya ganti-ganti gitu, gimana sih kepala tokonya sih gitu. Oh iya, bisa request juga ya tadi yang aku bilang, misalkan kalian ada keperluan apa itu bisa, misalkan kalian pengen request tanggal 10 gitu bisa. Tapi itu baik lagi juga tergantung kepala tokonya. Nah, yang terakhir ini adalah kalian harus siap mutasi kemanapun ya. Jadi di nomor itu di Alfamidi, di Alfamart itu yang namanya mutasi itu udah nggak aneh ya. Jadi mutasi itu hal yang lumrah ya buat kalau yang udah tahu anak retail. Jadi misalkan nih kalian tuh selama 6 bulan di toko A, tiba-tiba kalian tuh dipindahin ke toko B gitu ya. Kalian tuh harus siap. Siap nggak siap kalian harus mau, dekat atau jauh kalian harus mau gitu. Sebenarnya sih alasan mutasi juga ini ada karena mutasi karena kerjanya bagus, ada juga mutasi karena di toko itu tuh dia tuh kepala tokonya atau siapanya nggak suka gitu sama dia. Misalkan kejadiannya
gimana gitu, atau nggak jujur atau gimana. Pokoknya mutasi itu ada yang emang mutasi karena orangnya kerjanya baik, atau mutasi karena kerjanya buruk. Ya antara dua pilihan itu sih intinya kalau mutasi itu gitu. Dan ada juga sih mutasi karena naik jabatan. Jadi kayak tadi tuh, misalkan kalian udah diangkat jadi karyawan, pasti kalian tuh bakal pindah toko gitu. Jadi harus siap pindah toko kalau naik jabatan gitu. Tapi tenang aja kok, nggak akan jauh-jauh keluar kota atau kemana gitu. Tetap masih, biasanya sih tetap masih satu area, tapi beda area juga bisa, tapi nggak terlalu jauh lah. Intinya sih enggak, misalkan kalian tuh di Bogor tiba-tiba mutasinya di Jakarta, enggak kayak gitu, tapi tetap di area Bogor juga gitu. Nah jadi itu dia sistem kerja di Indomaret yang pernah aku alami ya. Kayaknya ada sih yang aku kelupaan tapi aku baru ingetnya sampai sini doang. Pokoknya kayak gitu ya, semoga ya bermanfaat lah ya buat kalian yang lagi mau ngelamar, lagi training. Pokoknya kalian semangat. Jadi segitu aja video dari aku, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video aku berikutnya. Oke guys, thanks for watching. See you on the next video. Bye.